Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Hari ini hari Jumat. Hari ini hari Jumat, tanggal 18 Juli 2025. Kelompok 5 yang terdiri dari Febrina Putri Wulandari, Laila Khairina, Nimatul Kulfa, dan terakhir Rizky Melisa. Kelompok 5 akan mempresentasikan PowerPoint terkait dengan budaya dan etika bisnis internasional, disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah bisnis internasional. Kepada kelompok 5, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jadi hari ini kami kelompok 5 akan mempresentasikan materi yang berjudul Budaya dan Etika Bisnis Internasional. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita tahu materinya. Apa sih etika bisnis? Jadi etika bisnis itu adalah pedoman moral yang membentuk cara perusahaan dan individu berperilaku dalam dunia usaha. Sederhananya ini sebagai kompas moral yang memandu setiap keputusan bisnis, dari bagaimana kita berinteraksi dengan pelanggan hingga bagaimana kita memperlakukan lingkungan sekitar. Selanjutnya akan disampaikan adapun tujuan etika bisnis. Yang pertama, untuk membangun reputasi positif. Etika menciptakan citra perusahaan yang dipercaya dan dihormati publik. Yang kedua, untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan agar pelanggan merasa aman karena perusahaan bertindak jujur dan transparan. Yang ketiga, untuk menciptakan lingkungan kerja harmonis agar karyawan merasa dihargai dan diperlakukan dengan adil sehingga kerja menjadi nyaman dan produktif. Yang keempat, mengurangi resiko hukum agar perusahaan yang beretika cenderung patuh hukum sehingga terhindar dari sanksi dan masalah hukum. Yang kelima, memperkuat hubungan dengan stakeholders agar hubungan dengan pelanggan, mitra, dan investor jadi lebih kuat karena ada rasa saling percaya. Keenam, untuk meningkatkan tanggung jawab sosial agar perusahaan lebih peduli pada dampak sosial, lingkungan, dan bukan untuk mencari keuntungan. Yang terakhir, membantu pengambilan keputusan yang bijak agar keputusan bisnis mempertimbangkan etika dan dampak panjang bukan hanya dari aspek finansial. Selanjutnya, perbedaan budaya dan etika bisnis pada berbagai negara. Yang pertama, dilihat dari etika bisnis, salam kerja dan kesopanan. Misalnya di daerah Cina, di negara Cina, membawa hadiah atau memberi ucapan sopan sangat penting untuk menjalin sebuah relasi, membangun jaringan dan relasi bisnis dari berbagai negara. Di Amerika Serikat, ini bisa dipandang sebagai bentuk suap karena lebih umum untuk langsung ke poin tanpa pemberian hadiah. Lalu selanjutnya ada struktur hierarki dan pengambilan keputusan. Di negara Jepang, Cina, atau Brazil, karyawan junior itu tidak boleh untuk mempertanyakan kepada atasan. Harus melewati beberapa bagian seperti core, ketua, atasannya. Lalu pada negara seperti Australia, Swedia, struktur itu cenderung datar dan karyawan bawahan dianggap setara dalam pengambilan keputusan dan diperkenankan untuk bisa mempertanyakan atasan. Lalu gaya komunikasi langsung dan tidak langsung. Pada negara seperti Amerika Serikat atau Jerman itu komunikasi cenderung langsung, eksplisit, dan to the point.
Pada negara seperti Jepang dan Cina, komunikasi itu lebih tidak langsung, menggunakan bahasa tubuh dan format untuk menjaga keharmonisan. Selanjutnya, negosiasi, relasi dan transaksional. Pada negara seperti Cina, India, serta di Timur Tengah, negosiasi dimulai dengan membangun relasi secara halus. Di Amerika Serikat dan Jerman, negosiasi itu lebih transaksional, cepat dan berbasis fakta serta hasil. Selanjutnya, budaya kerja, individu dan kolektif. Di Amerika Serikat dan Inggris, budaya kerja menekankan individualisme, inisiatif dan persaingan sehat antar individu. Sedangkan negara seperti Jepang, Cina, dan negara Asia lainnya itu lebih menekankan kolektivitas, harmonitim, serta tanggung jawab bersama. Selanjutnya akan disebutkan oleh dampak kurangnya pemahaman budaya dan etika lokal dalam bisnis. Yang pertama, gagalnya strategi pemasaran, produk, harga, promosi tidak efektif jika tidak sesuai dengan norma budaya setempat. Contohnya iklan sabun Kanai sukses di Eropa tapi gagal di Jepang. Yang kedua adalah penolakan pasar. Produk ditolak karena bertentangan dengan nilai lokal seperti estetika, agama, atau kesopanan. Contohnya diskon Procter & Gamble dianggap negatif di Jepang. Yang ketiga adalah terganggunya hubungan bisnis. Perbedaan komunikasi dan tata krama budaya dapat menimbulkan salah paham antar mitra bisnis dan merusak kerjasama jangka panjang. Yang keempat adalah kerugian finansial dan reputasi. Gagal memahami budaya bisa menyebabkan produk tak laku, biaya iklan yang sia-sia, dan nama baik perusahaan rusak di pasar lokal. Yang kelima ada kegagalan adaptasi organisasi. Budaya lokal mempengaruhi manajemen, insentif, dan komunikasi. Tanpa adaptasi, sistem internasional perusahaan menjadi tidak efektif. Yang keenam, kesulitan menjalin relasi konsumen, yaitu perusahaan sulit membangun loyalitas karena tidak memahami perilaku, preferensi, dan motivasi konsumen setempat. Selanjutnya ada budaya bisnis internasional, yaitu budaya bisnis internasional adalah cara-cara unik suatu negara atau kelompok masyarakat dalam melakukan aktivitas bisnis yang dipengaruhi oleh nilai kepercayaan, adat istiadat, bahasa, dan norma sosial. Aspek-aspek penting budaya dalam bisnis internasional yaitu bahasa dan komunikasi. Bahasa tidak hanya mencakup kata-kata yang diucapkan, tetapi juga bahasa tubuh dan ekspresi nonverbal. Yang kedua adalah sikap terhadap waktu, time orientation, yaitu dalam budaya monokronik seperti Jerman dan Jepang, waktu dianggap sebagai sumber daya berharga yang harus digunakan secara efisien. Ketepatan waktu sangat penting, jadwal kerja diikuti secara ketat. Yang ketiga adalah individualisme, kolektivisme. Dimensi budaya, individualisme, dan kolektivisme mempengaruhi cara orang mengambil keputusan, bekerja dalam tim, dan memandang tanggung jawab. Dalam budaya individualis seperti Amerika Serikat dan Australia, keberhasilan pribadi dan kebebasan individu sangat dijunjung tinggi. Yang keempat ada jarak kekuasaan, yaitu menunjukkan sejauh mana sih masyarakat menerima ketimpangan kekuasaan dalam struktur sosial maupun organisasi. Dalam budaya dengan jarak kekuasaan tinggi seperti India dan Meksiko, hierarki sangat dihargai dan bawahan cenderung menerima keputusan atasan tanpa banyak bertanya. Yang kelima adalah penghindaran ketidakpastian, yaitu mencerminkan sejauh mana masyarakat merasa nyaman dengan situasi yang ambigu. Negara-negara seperti Jepang dan Korea Selatan memiliki tingkat penghindaran ketidakpastian yang tinggi sehingga lebih menyukai aturan, prosedur yang baku, dan perencanaan yang rinci. Yang kedua adalah masculinity, budaya yang berkaitan dengan peran gender dan nilai-nilai dominan dalam masyarakat. Budaya maskulin seperti Jepang dan Jerman menekankan pencapaian, persaingan, dan kesuksesan materi sebagai indikator keberhasilan. Sebaliknya,
Budaya feminim seperti Swedia dan Belanda lebih mengutamakan kualitas, solidaritas, dan keseimbangan kerja hidup. Membangun budaya etika bisnis, yaitu dari studi kasus Nestle. Dalam era globalisasi dan keterbukaan informasi, perusahaan multinasional dituntut tidak hanya menghasilkan keuntungan, tetapi juga mempraktikkan prinsip-prinsip etika dalam setiap aktivitas bisnisnya, yaitu salah satu perusahaan multinasional yang telah menjadi sorotan adalah Nestle, yaitu produk makanan dan minuman terbesar di dunia. Walaupun memiliki jaringan distribusi yang luas dan basis pelanggan yang besar, Nestle tidak luput dari kritik atas berbagai praktik yang dianggap melanggar etika, seperti dugaan eksploitasi, keterbukaan anak, kerusakan lingkungan, hingga pemasaran susu formula yang tidak sesuai standar di negara berkembang. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana praktik etika bisnis dan kesadaran merek dipengaruhi niat bagi konsumen terhadap produk Nestle. Studi ini juga bertujuan untuk mengkaji peran adaptasi perusahaan dalam mempertahankan loyalitas pelanggan serta menggambarkan pentingnya implementasi etika bisnis secara konsisten di perusahaan global. Selanjutnya akan dilanjutkan. Selanjutnya yaitu masalah dari kasus ini ada 3, yaitu bagaimana hubungan antara kesadaran merek dan niat beli konsumen Nestle. Yang kedua, bagaimana pengaruh persepsi terhadap etika bisnis Nestle terhadap keputusan pembelian konsumen. Yang ketiga, seberapa besar pengaruh praktik etika bisnis yang dilakukan oleh Nestle terhadap loyalitas dan kepercayaan konsumen. Untuk tujuannya yaitu mengetahui peran kesadaran merek dalam membentuk niat beli konsumen. Yang kedua, menganalisis hubungan antara persepsi terhadap etika bisnis dan keputusan pembelian. Yang ketiga, mengidentifikasi kontribusi praktik etika bisnis terhadap retensi pelanggan jangka panjang. Untuk tinjauan pustakanya, yang pertama, kesadaran merek atau brand awareness. Kesadaran merek adalah kemampuan konsumen untuk mengenali atau mengingat suatu merek dalam berbagai kondisi. Menurut Aker 1991, konsumen cenderung memilih merek yang sudah dikenal karena dianggap lebih terpercaya. Dan dalam konteks ini juga Nestle sebagai brand global seharusnya memiliki tingkat awareness yang tinggi, namun pelanggaran etika dapat mengikis persepsi positif tersebut. Yang kedua yaitu etika bisnis, yang dimana merupakan prinsip-prinsip moral yang menjadi panduan dalam pengambilan keputusan perusahaan. Etika ini tidak hanya berperan dalam menjaga hubungan dengan konsumen, tetapi juga menciptakan nilai jangka panjang. Konsumen saat ini semakin kritis terhadap isu-isu seperti hak pekerjaan, lingkungan, dan transparansi perusahaan. Yang ketiga, praktik etika bisnis yaitu praktiknya meliputi langkah nyata perusahaan dalam menjunjung tinggi integritas seperti larangan pekerja anak, kebijakan anti korupsi, dan keberlanjutan lingkungan. Praktik ini juga menciptakan ikatan emosional antara konsumen dan merek. Untuk hasil penelitiannya, sebagian besar responden adalah perempuan, yaitu sebesar 60%, dan berusia 18-24 tahun 50%, mayoritas berpendidikan sarjana dan berasal dari wilayah urban. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden adalah pelajar atau profesional muda dengan tingkat kesadaran terhadap isu etika cukup tinggi. Untuk pembahasannya yaitu bagaimana peran bisnis penting dalam membangun kepercayaan konsumen. Konsumen cenderung membeli produk dari perusahaan yang memperhatikan nilai-nilai moral dan sosial. Dalam kasus ini, meskipun brand awareness tinggi, reputasi perusahaan sempat terancam karena isu eksploitasi pekerja anak dan pelanggaran lingkungan. Namun, penelitian ini membuktikan bahwa upaya transparansi dan perbaikan sistem internal dapat mengembalikan kepercayaan konsumen. Keberhasilan etika bisnis bukan hanya tanggung jawab departemen
CSR, tetapi harus berintegrasi dalam budaya organisasi. Kesadaran merek juga penting sebagai pintu masuk awal untuk menciptakan hubungan emosional dengan konsumen. Sementara itu, etika bisnis sebagai sistem nilai harus menjadi dasar pengambilan keputusan strategi dan operasional. Untuk implikasi manajerialnya ada 3, yaitu strategi komunikasi, etika di mana Nestle harus lebih terbuka dan konsisten menyampaikan komitmen etika mereka kepada publik. Yang kedua, pelatihan internal dengan memberikan semua karyawan pelatihan tentang etika bisnis agar implementasi tidak hanya simbolis. Yang ketiga, reputasi sebagai aset tak berwujud, yaitu reputasi etis dapat menjadi keunggulan kompetitif yang tidak mudah ditiru. Untuk kesimpulannya yaitu studi ini menyimpulkan bahwa praktik etika bisnis memiliki pengaruh terbesar terhadap nilai beli konsumen. Meskipun kesadaran merek dan persepsi etika juga berpengaruh, langkah nyata dan konsisten dalam menerapkan prinsip etis adalah kunci loyalitas konsumen. Oleh karena itu, perusahaan besar seperti Nestle harus terus memperkuat komitmen terhadap nilai-nilai etika untuk memastikan keberlanjutan jangka panjang. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baiklah, sekian pemaparan materi budaya dan etika bisnis internasional. Selanjutnya kami membuka sesi pertanyaan untuk sesi pertama. Yang ingin bertanya silakan angkat tangan. Baik, silakan. Oke, perkenalkan nama saya Pratika Sugandi, Gawaning 2010-123-120. Jadi pertanyaannya adalah yang pertama, aku dari masalah yang paling buat itu disebutkan bahwa perusahaan harus menerapkan yang namanya strategi lokalisasi atau global lokalisasi. Nah, globalisasi ini adalah proses penyesuaian budaya lokal tanpa menggunakan budaya asli. Dan seluruhnya, seberapa realistis sih penerapan globalisasi negara dalam membangun budaya yang sangat luas? Karena beberapa negara itu biasanya memiliki budaya dan kebiasaan yang berbeda-beda, sehingga mereka tetap memperkenalkan apa yang mereka buat dari dulu. Dan itu apakah tidak akan menciptakan kontradiksi dengan internal perusahaan tersebut? Baik, terima kasih pertanyaannya, bisa di-share terus. Selanjutnya, apakah masih ada yang ingin bertanya? Oke. Kamu tidak ada yang bertanya, berikan kami waktu untuk berdiskusi. Izin menjawab pertanyaan dari Bang Rafiki. Tadi pertanyaannya dalam makalah disebutkan bahwa perusahaan harus menerapkan strategi globalisasi dan menyesuaikan budaya lokal tanpa kehilangan identitas globalnya. Seberapa realistis penerapan globalisasi di negara dengan norma budaya yang sangat kontras, apakah tidak akan menciptakan kontradiksi nilai internal perusahaan? Menurut saya, penerapan strategi globalisasi di negara yang memiliki norma budaya yang sangat kontras itu realistis saja, tapi memang tidak mudah. Soalnya perusahaan global itu tetap bisa menerapkan prinsip lokalisasi selama mereka benar-benar memahami budaya, memahami karakteristik budaya lokal yang ada pada suatu perusahaan tersebut. Misalnya perusahaan bisa menyesuaikan produk, layanan, atau cara komunikasi dengan budaya lokal mereka tanpa harus mengubah nilai inti atau identitas global mereka. Contohnya pada perusahaan Unilever yang menjual produk Fair and Lovely di India itu, mereka menyesuaikan standar kecantikan dengan mengutamakan keragaman warna kulit yang berbeda dengan pasar di Eropa. Terus juga di Indonesia ada produk seperti Sariwangi dan Pepsodent
yang dipasarkan dengan pendekatan kultural, misalnya iklan Pepsodent yang menekankan nilai keluarga dan kebersamaan sesuai dengan norma sosial masyarakat yang ada di Indonesia. Namun saya juga mengakui bahwa dalam prakteknya bisa saja muncul kontradiksi nilai. Misalnya kalau nilai perusahaan itu sangat menjunjung tinggi kesetaraan gender, tapi beroperasi di negara yang secara budaya itu masih membatasi pekerjaan yang strict pada masalah kesetaraan gender itu. Disinilah perusahaan itu perlu mengambil keputusan yang bijak dan strategis, misalnya dengan melakukan pendekatan bertahap seperti edukasi atau kerjasama dengan komunitas lokal yang ada pada suatu negara tersebut. Jadi menurut saya lokalisasi itu bukan soal mengorbankan identitas global atau sepenuhnya agar mengikuti budaya lokal itu, tapi mencari titik tengah agar perusahaan tetap relevan secara lokal dan tetap konsisten dengan nilai globalnya. Apakah jawab? Ya. Baik, berikutnya sesi kedua tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya silakan. Baik, silakan. Bagaimana perkenalkan saya Anissa dengan metode 31212129? Pertanyaannya, bagaimana peran etika bisnis menjadi alat strategis dalam membangun kultur kompetitif perusahaan multinasional di era globalisasi? Baik, terima kasih pertanyaannya. Tolong di-share ya. Baik, selanjutnya. Oke, sekarang. Sekarang saya dari Pak Putri, ini 2310 Pertanyaannya, tadi dijelaskan dalam makalah terdapat ketidakpahaman terhadap budaya lokal bisa menyebabkan kehancuran strategi bisnis secara menyeluruh. Apa indikator awal yang bisa digunakan perusahaan untuk mendeteksi kegagalan adaptasi budaya tersebut menimbulkan kerugian besar? Baik, terima kasih. Tolong pertanyaannya di-share. Ya, bisa ya, nama, NIM, sama pertanyaan itu. Baiklah, selanjutnya pertanyaan terakhir. Silakan. Perkenalkan, nama saya Alif Mahmudiyah Putri dengan NIM 23313132 Nah, tadi itu ada mengenai pelatihan lintas budaya dan ketimpangan di tempat kerja. Biasanya pelatihan budaya itu hanya diberikan kepada karyawan asing dari negara maju itu yang bekerja di negara berkembang. Tapi karyawan lokalnya itu justru jarang diberi pelatihan untuk memahami cara kerja ekspatriat. Nah, ini tuh menciptakan kesenjangan dalam kerjasama pada si. Nah, kenapa pelatihan lintas budaya itu sering hanya diberikan kepada orang-orang asing aja dari negara-negara maju, tapi karyawan lokal tuh justru tidak dapat pelatihan yang sama? Apakah menurut kalian ini adil atau ini membuat karyawan lokal tuh seperti dianggap lebih rendah atau kurang penting? Terima kasih pertanyaannya. Semoga tolong share. Sekian sesi tanya jawabnya. Izinkan kami untuk berdiskusi terlebih dahulu. Izin menjawab pertanyaan dari Mbak Anissa. Pertanyaannya, bagaimana peran etika bisnis dapat menjadi alat strategis dalam membangun keunggulan kompetitif perusahaan multinasional di era globalisasi? Jadi etika bisnis berperan sebagai alat strategis penting dalam membangun keunggulan kompetitif perusahaan multinasional di era globalisasi ini. Jadi di tengah meningkatnya kesadaran konsumen terhadap isu sosial dan lingkungan, perusahaan itu tetap menjunjung tinggi etika akan lebih dipercaya dan dihargai oleh pasar global. Nah, itu memperkuat reputasi juga, meningkatkan loyalitas pelanggan, sama mengurangi risiko akibat pelanggaran atau konflik lintas budayanya. Selain itu, etika menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan produktif
meningkatkan motivasi serta retensi karyawan yang menjadi keunggulan dalam persaingan global saat ini. Dan menerapkan prinsip etika secara konsisten, perusahaan juga lebih mudah menjalin kerjasama dengan mitra internasional, pemerintahan juga masyarakat lokal. Jadi etika tuh bukan kayak hanya kewajiban moral, tapi strategi bisnis yang menciptakan nilai tambah dan daya saing berkelanjutan di pasar global. Aku akan menjawab pertanyaan dari Nabila Arifah Putri. Pertanyaannya, tadi dijelaskan dalam makalah terdapat ketidakpahaman terhadap budaya lokal bisa menyebabkan kehancuran strategi bisnis secara menyeluruh. Apa indikator awal yang bisa digunakan perusahaan untuk mendeteksi kegagalan adaptasi budaya sebelum menimbulkan kerugian besar? Jadi ada beberapa indikator awal yang bisa dijadikan bahaya. Antara lain, yang pertama itu respon konsumen yang negatif. Misalnya produk atau kampanye iklan mulai dikritik atau ditolak karena nggak sesuai sama norma budaya lokal. Terus yang kedua, penurunan minat pasar. Kalau produk gak laku, meskipun promosinya besar-besaran, bisa jadi masalahnya bukan di harga atau kualitas, tapi di ketidaksesuaian budaya. Misalnya dari nama, warna kemasan, sampai cara promosi. Yang ketiga, tingginya turnover karyawan lokal. Kalau banyak karyawan lokal yang resign atau tidak betah, bisa jadi sistem kerja atau gaya manajemen yang dibawa dari pusat tidak cocok dengan nilai dan ekspektasi budaya setempat. Yang terakhir, reaksi media atau pemerintah lokal. Kalau mulai muncul pemberitaan negatif atau teguran dari lembaga lokal, artinya perusahaan harus segera evaluasi pendekatan budayanya. Jadi kalau indikator tadi muncul, perusahaan harus segera lakukan penyesuaian. Misalnya lewat riset budaya, rebranding, atau pelatihan lintas budaya bagi timnya. Sekian, apakah jelas? Izin menjawab pertanyaan dari Alia mengenai kenapa pelatihan lintas budaya sering hanya diberikan kepada orang asing di negara maju, tapi karyawan lokal tidak mendapat pelatihan yang sama. Apakah ini adil? Bukankah ini membuat karyawan lokal seperti dianggap lebih rendah atau kurang penting? Alasannya, kenapa karyawan lokal lebih tidak mendapat pelatihan yang sama? Karena biasanya perusahaan menganggap mereka sudah memahami konteks budaya pekerja lokalnya sendiri. Jadi fokus pelatihan hanya untuk ekspatriat agar bisa beradaptasi. Padahal tanpa pelatihan untuk karyawan lokal bisa terjadi miskomunikasi dan kesenjangan dalam kolaborasi lintas budaya. Oleh karena itu, karyawan lokal juga perlu memahami cara kerja mereka agar komunikasi dua arah berjalan lancar. Kalau hanya satu pihak yang dilatih, justru bisa menimbulkan kesenjangan dan rasa dianggap kurang penting, sehingga mengharuskan pelatihan dilakukan untuk kedua belah pihak supaya kerja sama jadi lebih setara dan efektif. Apakah dapat dipahami? Terima kasih. Baiklah, selanjutnya kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah budaya dan etika bisnis internasional sangat mempengaruhi keberhasilan perusahaan multinasional. Perbedaan nilai, norma, praktik bisnis, budaya di setiap negara dapat mempengaruhi komunikasi serta pemasaran dan hubungan bisnis. Kurangnya pemahaman terhadap aspek ini dapat menyebabkan kegagalan pasar, bahkan dapat menyebabkan kerugian bisnis. Solusi yang tepat adalah strategi adaptasi globalisasi, penyesuaian produk, komunikasi, CSR, penetapan standar etika, pengembangan timbul kultural, serta komunikasi internal berkelanjutan. Dengan strategi ini, perusahaan dapat membangun hubungan baik dengan masyarakat lokal tanpa kehilangan identitas globalnya. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami hari ini. Semoga apa yang telah kami sampaikan bisa menambah wawasan dan bermanfaat bagi kita semua.
Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita break kelas. Berikutnya silakan Pak Pimpinan.